Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan topik di statistik. Kali ini kita akan membahas mengenai statistik pragmatics yang akan kita coba berikan beberapa konsep dasar dalam memahami gaya bahasa melalui kacamata pragmatik. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan deictic expression, yaitu bagaimana sebuah kata nanti memiliki reference atau pointing words. Akan ada beberapa kategori ya dalam topik ini. Dan yang kedua adalah mengenai speech act, yaitu doing something with words, atau bagaimana nanti sebuah kata akan memiliki fungsi ataupun makna. Nah, ini sebenarnya juga ada beberapa kaidah dalam dalam pragmatics atau kajian makna yang berkaitan dengan konteks. Selain deictic, speech act juga nanti ada berhubungan dengan maxims, berhubungan dengan politeness, di mana maxim itu nanti akan juga bisa melihat untuk explicate makna dari sebuah frase atau kata. Tetapi maxim itu sendiri itu adalah sebuah konsep yang bisa ready to use, tapi juga bisa adjusted. Karena kaidahnya adalah dalam maxim itu ada 4, bahwa orang itu berbicara harus sesuai dengan kuantitasnya, sesuai dengan informasi yang dia sampaikan, relevan, dan sesuai dengan apa yang disampaikan tidak lebih, tidak kurang. Sehingga kalau berbicara lebih atau kurang, maka akan dianggap floating atau hedging. Misalnya ditanya, how are you today? Kamu menjawab dengan, saya kemarin habis dari dokter, misalnya begitu ya, maka dia sebenarnya tidak menjawab pertanyaan. Karena yang ditanyakan adalah how are you today? Ekspektasinya adalah I'm fine atau tidak fine. Oke, tapi tidak akan kita bahas secara detail untuk konsep itu. Saya akan fokus pada dua hal ini yang nanti akan bisa diterapkan dalam beberapa kajian gaya bahasa dalam kajian teks sastra maupun non sastra. Nah, kemudian mengenai deictic expression itu biasanya ada dua yang paling sering, tetapi di bukunya Elizabeth Black tentang pragmatic statistik itu ada 3 dia mengkategorikan karena fokusnya pada statistic pragmatics in English ya. Jadi ada tense verbs, bentuknya tense verb, kedua personal pronoun dan demonstratif, yang ketiga time and place atau temporal deictic, jadi berkaitan dengan spasial dan temporal. Untuk tense verb ini, itu contohnya misalnya kata took, take, dan came. Kita bisa tahu bahwa dari situ itu mengindikasikan waktu di masa yang lampau atau past. Sedangkan take itu yang present. Nah, adapun personal pronoun itu sering kita lihat biasa dalam penggunaan reference ya. Itu bisa it atau pronoun demonstratif pronoun misalnya this, that, those atau this, dan time and place misalnya now, here, then, yesterday, tomorrow, later, dan lain-lain. Jadi ada banyak yang berkaitan dengan time and place. Misalnya dalam sebuah kalimat kita lihat, it was here in the late night when he surprisingly appeared right in front of me and I was frightened, very frightened. That night was my unlucky one. Nah, di sini kita melihat ada penggunaan beberapa indikator time signal yang berhubungan dengan time and place, kemudian pronomina. Misalnya it, personal pronoun it, kemudian ada time and place-nya here. Dan kita tahu ada was di sini menunjukkan tense verb-nya yang lampau. Jadi kita dari sini bisa mengetahui bahwa dia bercerita tentang sesuatu terjadi di masa yang lampau, tidak sekarang. Nah, bagaimana dengan bahasa yang tidak punya tenses? Misalnya bahasa Indonesia, malam itu terasa sangat spesial baginya. Sebuah kata sakral yang telah lama ia tunggu-tunggu, sudah melebur menyatu dalam janji suci. Dewi menangis bahagia. Nah, di sini ada penggunaan demonstratif pronoun. Misalnya itu kita tidak tahu kemana, dan dia akan attach pada kata malam. Jadi akan kalau diterjemahkan menjadi that night. Gitu ya. Tetapi dari sini saja kita tidak mengetahui apakah itu terjadi di masa lampau atau present, karena tidak ada indikator penggunaan verba di masa lampau.
karena bahasa Indonesia nggak memiliki tense verb atau tenses. Nah, di sini juga ada penggunaan pronomina, kata ganti pronounnya, kemudian ada ia. Dan dari sini kita baru tahu bahwa yang dimaksud dengannya dan ia adalah si Dewi. Oke. Lalu di sini kita memiliki aspek, yaitu penggunaan kata keterangan telah. Ya, telah atau sudah itu aspektual marker dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia tidak memiliki tenses sekali lagi, sehingga indikator bahwa itu adalah kegiatan yang sudah terjadi itu bisa menggunakan dengan aspek marker, telah ataupun keterangan waktu, sudah misalnya. Nah, tetapi nanti masalahnya akan sedikit kompleks dan bisa ambigu bila mana kita mau menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Apakah telah ini diterjemahkan dengan kata have atau menggunakan kata past. Jadi apakah perfektif atau past, sesuatu yang terjadi di past gitu ya. Jadi itu akan sedikit kompleks. Nah, itulah mengapa mengetahui bagaimana pointing words itu atau reference use dalam sebuah kata, sebuah kalimat itu menjadi penting agar kita bisa mengetahui dan bisa memahami bagaimana menginterpretasikan makna dari kalimat-kalimat ini. Oke, sekarang kita ke speech act. Jadi speech act itu adalah merupakan kaidah dalam pragmatik untuk mengetahui makna dari sebuah ujaran dengan melihat bentuk dan fungsi dari struktur bahasa yang diucapkan. Dan di sana ada beberapa terms atau istilah yang biasa dikenalkan. Pertama misalnya ada kata lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi itu ini semua berkaitan dengan makna ya. Jadi lokusi itu adalah makna leksikal. Kemudian ilokusi itu adalah makna yang tersirat, apa yang diinginkan oleh si speaker, dan perlokusi adalah makna yang timbulkan dari dampak ujaran yang sudah diujarkan. Dalam praktiknya nanti akan ada beberapa tipe, tergantung nanti mau menggunakan tokoh yang mana. Misalnya apakah John Locke Austin, apakah John Searle, atau Jeff Willich, dan lain-lain. Secara umum misalnya ada kategorisasi tentang speech act tipe direct speech act, kemudian indirect speech act, kemudian ada misalnya tipe directive. Direct itu berkaitan dengan penggunaan commands misalnya dalam sebuah kalimat. Kemudian commissive itu berkaitan dengan bagaimana si speaker menggunakan sebuah kata kerja yang berkaitan dengan commitment, misalnya I want, I shall, I would, I declare misalnya ya. Jadi itu bisa jadi commitment. Tapi untuk declare sendiri biasanya nanti akan masuk pada declaration yang berkaitan dengan deklaratif speech act nanti ya. Kemudian ada misalnya representatif. Jadi bagaimana nanti itu tentang speech act berkaitan dengan statement dan description dari sebuah kalimat yang diujarkan. Kemudian ada juga yang expressive speech act, misalnya the sight of the fire, she fell in love with her husband. Sound bloody well. Jadi ada ekspresif ya, penggunaan emosi atau emotive languages. Jadi akan nanti berpengaruh terhadap bagaimana kita memaknainya. Nah, secara sederhana sebenarnya menurut saya speech act ini adalah berhubungan dengan bagaimana mengkaji makna dan bentuk dari sebuah struktur bahasa. Dan juga ada beberapa tokoh, karena teori ini tidak serta-merta ready use tool ya. Jadi ada yang mengkritisi juga. Apa yang biasa dikritisi oleh beberapa tokoh yang mengkritik ini, misalnya adalah pada aspek di mana makna itu dalam konsep ini itu terlalu centered pada speaker. Yang kedua, bahwa keberhasilan atau bagaimana interaksi antara speaker dan reader atau interlokutor itu sangat berpengaruh atau dipengaruhi oleh communicative competence dari masing-masing speaker. Jadi kalau ada orang berbicara dari yang dewasa ke anak-anak, meskipun dia menggunakan pragmatiknya atau speech act-nya, itu akan berbeda antara komunikasi kelancarannya antara dewasa dan dewasa. Begitu pula pada komunikasi sama anak-anak, karena pada masih anak-anak itu belum cukup terbentuk dan build tentang
competence komunikasinya. Nah, oleh karena itu ada beberapa yang mengkritisi di bidang itu bahwa itu tidak universal dan harus di-adjusted terhadap local context di mana itu akan digunakan. Contohnya misalnya tentang makna dan bentuk ini atau meaning and form. Nah, kita bisa aja memiliki contoh kalimat tentang do you need a help misalnya. Kemudian need a help. Nah, kita tahu bahwa ini berkaitan dengan questions. Jadi question ini adalah act-nya, speech act-nya. Tetapi untuk menunjukkan atau agar bermakna atau memiliki fungsi questions, itu ada beberapa bentuk yang bisa menjadikannya menjadi sebuah question. Pertama, bisa saja terdiri dari susunan auxiliary verb, subjek, kemudian kata kerja, dan diikuti dengan question mark. Sebagaimana dalam tata bahasa gramatikal bahasa Inggris. Atau kita menghilangkan do you-nya, langsung need help atau help. Ya. Nah, masalahnya sekarang adalah bila semuanya ini dapat mengindikasikan pada sebuah pertanyaan, kira-kira dari kalimat pertama ini yang indicate atau mark sebagai sebuah question, itu yang mana? Apakah penggunaan do-nya, apakah penggunaan kata help-nya, apakah penggunaan kata question mark-nya? Apakah semuanya? Atau nanti misalnya dalam bentuk ujaran, apakah dipengaruhi oleh intonasi, stres, dan lain-lain. Sehingga untuk mengkajian speech act itu kalau hanya berfokus pada lokusi, itu jadi kurang menarik. Karena sudah terlalu banyak kalau hanya pada kategori yang ini. Yang akan lebih menarik adalah bagaimana kita bisa mengungkap bahwa ini adalah request karena A, B, C, D dari struktur bahasa yang digunakan. Ini adalah sebuah question karena A, B, C, D dari struktur bahasa yang sudah digunakan. Oleh karena itu, tidak bisa kita melihat hanya dari satu bentuk kata atau data yang diujarkan saja, tapi perlu melihat patterns, bagaimana bentuknya dan meaningnya, agar nanti bisa mengindikasikan, memberikan interpretasi bahwa ini memiliki fungsi sebagai question. Oke, ini bisa jadi contoh untuk kalian coba analisis menggunakan dua konsep tadi. Apakah masuk pada analisis yang kalian gunakan dengan menggunakan deictic expression atau speech act? Saya kira di sini akan lebih banyak kalian menemukan deictic expression sehingga bisa dilihat, nanti bisa kita diskusikan, bisa kalian post saja di kolom komentar ataupun di grup. Nah, yang kedua bisa lihat ini yang ada dialognya. Sehingga kalau ada dialognya itu akan lebih relevan dengan speech act. Jadi kalian bisa lihat, kemudian nanti kita bisa diskusikan. Jadi senyampang yang kalian sudah pahami, kemudian coba lihat teks ini, baru kalian coba berikan analisis terhadap teks yang sudah dilihat ini. Thank you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.